dari kelompok 9 akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Perkenalkan, nama saya Rinal Hamdi. saya Muhammad Faris Saputra, Saya Feby Arum. saya Febri Andra. Saya Artis Stadion. Saya Adi Ahmad. Jadi di sini kami akan mewawancarai owner dari coffee shop. Nama coffee shopnya itu adalah Menu Coffee yang berada di Jalan Candi Gebang. Kemudian di sini kami akan mencari tahu tentang metode apa yang dipakai owner dalam penerapan, bagaimana owner tersebut mengatur karyawannya dan perusahaannya. The rain is raining all around. It falls on field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. Maaf sebelumnya, dengan Bapak siapa? Di sini nama saya Habib. Terima kasih Bapak Habib telah meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh kami dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Ya, terima kasih Pak waktunya. Sama-sama. Jadi Pak, kayak gini Pak, kita ada diberikan tugas kelompok untuk mewawancarai salah satu perusahaan. Jadi gini Pak, kita itu pengen tahu gimana sih. Aku pengen tahu sih Pak. Iya. Menu itu berdiri dari tahun berapa Pak? Sampai Untuk tahun berapa? berdirinya kafe ini saya mulai itu dari 2021 awal tahun. Oh, tahun. Bisa diceritakan nggak itu Pak, bagaimana proses pertama kalinya mau ini bisa berdiri? Untuk proses berdirinya Moinu itu saya melihat dari pengalaman yang saya lakukan kan, berjalannya waktu para mahasiswa teman-teman saya itu seringnya setiap malam itu pergi ngopi, pergi sama teman-temannya nongkrong, mengeluarkan uang, contoh 50.000. Ya. Namun muncul pikiran saya itu, kenapa tidak saya menciptakan kopi atau tempat nongkrong buat anak-anak itu, memberi saya uang 50.000 kepada saya gitu. Gitu Pak. Gimana kesan-kesan pertama kalinya pas opening ini Pak? Apakah orang sekitar sini langsung banyak yang datang atau gimana Pak? Kesan pertamanya? Untuk pertama kali buka, kesan pertama saya sangat bersyukur dengan sambutan sekitar karena sangat baik. Ramai juga yang datang ke sini, apalagi di sini kan daerahnya itu rata-rata bisa dibilang mahasiswa. Namun remaja-remaja di sini tuh sering datang ke sini gitu. Berarti Sambutan. target pasarnya Bapak ini mahasiswa ya? Iya, remaja, mahasiswa. Berarti harga-harga sini terjangkau. Harga di sini cukup terjangkau, bisa dibilang sangat terjangkau. Kalau boleh tahu Pak, nama coffee shopnya ini kan Moinu Coffee. Nah, iya. Moinu itu apa ya Pak artinya Pak? Kalau boleh tahu. Kalau untuk Moinu Coffee itu dari daerah saya di Morowali, daerah saya di situ, artinya Moinu itu adalah minum. Oh, minumnya Pak. Wih, sangat kreatif. Iya. Namanya juga unik. Jadi gampang diingat orang juga. Terima kasih. Jadi target pasarnya di sini mahasiswa ya Pak. Iya. Sudah berdiri dari 2021 awal. 21 awal. Wih, lumayan. Siapa tahu teman-teman ada yang mau menanyakan. Dalam bekerja, Bapak lebih suka bekerja dengan secara tim atau secara individu? Untuk bekerja itu saya lebih suka bekerja dalam tim, karena saya mendapatkan beberapa pemikiran dari beberapa sudut pandang, memberikan ide-ide atau kreativitas semua orang, berjalan beriringan bersama, seperti itu. Ya. Terus bagaimana Bapak menghadapi konflik yang terjadi di Moinu? Untuk menghadapi konflik, menurut saya kunci dari permasalahan itu adalah komunikasi. Jika komunikasi kita baik antara satu sama lain, kita bisa mendiskusikan apa yang terjadi atau apa yang memunculkan konflik tersebut. Itu bisa menghilangkan konflik-konflik atau mengurangi konflik yang terjadi seperti itu. Tapi kalau konfliknya itu dari customer gimana Pak? Misalnya minumannya ada yang bilang, wah Kurang ini enak, kurang gitu. enak gitu. Atau kurang ini Oh, gitu. sebagai kita penjual,
kita juga tidak bisa mematokkan harus, karena tidak semua orang itu bisa kita tahu seleranya bagaimana, selera orang berbeda-beda. Namun jika ada kritikan atau seperti itu, kita jadikan sebagai pelajaran. Kita lihat juga apa yang kurangnya dari kita gitu, agar sama-sama terjalin hubungan yang baik antara customer dengan kitanya gitu. Ada Keren pertanyaan sih. lain? Kemudian saya mau bertanya, cara Bapak menghadapi pesaing yang sama-sama buka perusahaan kopi ini gimana? Cara Bapak memimpinnya? Untuk pertanyaan itu, saya mencoba untuk memunculkan salah satu ciri khas atau hal yang bisa saya tonjolkan dari coffee shop saya seperti itu, yang tidak ada di coffee shop lain gitu. Itu. Cara Bapak mengetahui perbedaan itu? Cara saya mengetahui perbedaan itu, saya munculkan atau saya berani untuk bertanya, melihat, datang, survei langsung ke tempat-tempatnya seperti itu. Saya lihat apa yang tidak ada di situ yang bisa saya lakukan di sini seperti itu. Kemudian gimana caranya Bapak menetapkan tugas dari Bapak untuk tiap-tiap karyawan? Untuk tiap-tiap karyawan sebelum masuk bekerja kan itu kita ada namanya interview. Iya. Situ saya bisa melihat ini punya bakat di bagian yang mana, karyawan yang ini punya bakat di bagian yang mana. Jadi saya tidak mematokkan, jika memang tidak potensinya dia, saya tidak akan memberikan pekerjaan yang tidak bisa dia lakukan seperti itu. Saya akan mencari orang yang berpotensi dalam hal bidang ini, sepertinya saya masukkan ke dalam bidangnya masing-masing seperti itu. Coffee shopnya unik Pak. Terima kasih Mas. Iya. Dan Kesulitan nggak Pak dalam melakukan rekrutmen karyawan gitu? Untuk kesulitan itu tidak bisa dipungkiri ya, pasti sulit karena kita juga tidak tahu orang ini bekerja memiliki potensi apa, makanya saya adakan interview. Mencari juga tidak mudah kan, saya juga harus membuat promosi yang bagus agar karyawan-karyawan mau datang gitu, agar banyak orang yang mendatangkan lamaran kepada saya seperti itu. siap. Ada lagi teman-teman? Mungkin itu aja sih Pak yang perlu kita tanyain Iya. dalam masalah kepemimpinan di perusahaan. Terima kasih waktunya ini Pak. Mohon maaf mengganggu. Iya, sama-sama. Saya juga senang para mahasiswa sering datang ke sini bertanya-tanya. Dari Nanti- universitas mana tadi? UTY Teknologi Yogyakarta ya. Iya. Keren. Nanti UTY kita keren. rekomendasiin untuk teman-teman bisa datang ke Oh iya, boleh. Boleh, Pak. Terima kasih. Iya. Seperti itu. biar kita ramein Pak. Terima kasih. Oke,